ketika lo menggantikan sosok Charlie, lo ada ngerasa beban yang tadi lo bilang kan pasti ngerasa bisa nggak ya gue gitu. Ya selalu jadi perbandingan sama kaum neti lah. Halo guys, masih bersama saya Novi Anggriani dalam Nadi Podcast. Kali ini gue kedatangan narasumber yang oke banget nih. Dia ini pernah ada di salah satu band yang sangat terkenal di Indonesia kita ini. Tapi saat ini apa yang sedang dikerjakan kita akan cari tahu setelah ini. Hai Bang Dimas. Halo. Gue kalau manggil Bang Dimas nih biasanya Albatati. nyebut alma mater ya. Jadi gini guys, Bang Dimas ini mungkin nggak banyak orang tahu ya kalau Bang Dimas ini sebenarnya orang turunan sana loh, turunan Arab Habaib. Dengan apa tuh Bang disebutnya Albatati? Fam ya? Fam marga. Fam ya, marganya tuh Albatati. Harusnya cium tangan. Tapi enggak lah. Bro, gimana kabar bro? Ya ampun. Alhamdulillah baik. Baik Kita lama banget nih nggak ketemu. Terakhir project apa? Terakhir project bikinin lagu. Lagu apa tuh yang terakhir tuh? Dunia Bukan Ilusi ya? Dunia Bukan Ilusi. Iya bener ya. Dunia Bukan Ilusi. Dunia Bukan Ilusi. Terus sekarang kemarin itu kan yang pas barengan tuh Bang Dimas juga lagi bikin project sama teman-teman kan, band. Iya, kebetulan tuh gue sempet patah arang ya pas pada saat gue Patah arang, patah semangat ya? patah semangat sempet. Gue saat gue keluar dari ST12 tuh, gue nyari jalan, gue nyoba peruntungan di mana aja gitu, tiba-tiba ada audisi untuk dapetin jadi vokalis Kembang Tulip itu. Oh. Itu audisi awalnya. Oh, audisi. Ya, produser musiknya itu di Dejo Daun. Oh, oke. Gue sama si Yobo, si gitarisnya tuh, ditelepon coba audisi Dim sini. Gue datang ke sana. Awal nyaris nggak diterima itu. Gue nggak diterima, katanya suara gue masih Melayu. Suara lu masih Melayu, Dim. Jangan, lu harus berubah. Ini kita soalnya punya karakter beda gitu, kata dia gitu kan. Akhirnya gue jam 8 pagi gue datang. Bininya keluar. Bininya si Yobo nih. Bang, masih pagi udah datang. Gue masih penasaran, Li. Gue bilang, namanya Lili kan. Gue masih penasaran, gue harus bisa ini. Gue bilang. Akhirnya pas tag lagu ketiga kalinya gue ngetek, gue nyoba, baru disitulah pecahnya gue diterima sebagai vokalis Kembang Tulip itu. Oh, gue nggak tahu loh Bang. Gue pikir Kembang Tulip itu dari sekedar teman sama teman bikinlah grup gitu. Itu kan dari mana-mana kan. Ada bekas dari ST12, terus Yobo itu bekas. Yobo tuh dulu gitarisnya Bagindas. Iya kan, Bagindas. Terus Mas Rio? Mas Rio dulu megang manajernya Hello Band. Tuh kan, gue pikir tadi awalnya kayak gitu. Oke, mungkin nanti kita akan bahas ke arah sana. Tapi sebelumnya gue penasaran banget nih alasan Bang Dimas keluar dari ST12 itu kenapa? Dan di sini harus jujur-jujuran loh. Ini. Kalau nggak jujur bunyi tit. Ini yang berat. Tapi namanya pertanyaan harus dijawab kan? Iya dong, harus dijawab dong. Gue tuh keluar dari ST12 karena awalnya kontrak habis. Awalnya kontrak habis memang. Kontrak habis. Berapa tahun kontrak? Gue di kontrak itu 1 album 3 single. Dan itu udah gue laksanain semua gitu. Oh, jadi nggak berdasarkan berapa tahun gitu? Pada saat ini ternyata memang si Pepep itu punya konsep setiap album ganti vokal gitu loh. Ganti vokal, warna vokalnya ganti vokalis ya, otomatis. Terlepas insiden ya. Ada insiden juga soalnya. Oh gitu. Nggak sejalan aja, visi misi nggak sejalan. Kasih tahu dong, bocorin kan udah lama berdiam diri nih, ngomong lah. Intinya lebih banyak hal yang menurut gua nggak sejalan aja sih sebenarnya. Lebih ke situ sih. Nggak sejalan apa nih, kan nggak sejalan tuh banyak. Ya secara bisnis lah, tapi kalau secara pertemanan mungkin masih berteman lah tetap. Secara pertemanan masih berteman. Masih. Secara bisnis apa nih? Misalnya kayak pembagian fee atau apa? Mungkin ada hal-hal apa? Ya lo harus jelasin, di sini tuh harus open semua. Ya sebenarnya garis besarnya cuman ini aja sih, cuman
Permasalahannya cuma di transparansi aja sih. Nggak mungkin munafik banget ya. Semua orang tuh pasti ngerasain ketika duduk di satu badan. Apalagi namanya badan itu besar ya. Pasti kan dia tuh pengen tahu berapa sih gitu misalkan. Berapa sih gue dapetnya gitu kira-kira. Otomatis semua deh, bukan cuma band aja sih. Semua perusahaan pasti kan kita pengen tahu gaji kita berapa sih gitu. Pasti pengen tahu kan. Benar. Kalau nggak ada itu semua ya otomatis kita pasti nggak akan sejalan, nggak akan satu visi misi, nggak akan satu hati gitu loh, karena mungkin ada beberapa yang nggak transparansi gitu loh. Makanya di satu sisi ya salah satunya itu juga. Tapi ya biar gimana pun ST12 juga udah ngasih jalan banget gua buat ada di industri musik Indonesia sih. Awalnya gimana sih Bang? Lo ikut audisi juga tuh untuk Audisi awalnya. Audisi ST12 itu audisi. Dan lo gak pernah mikir waktu itu setelah Charlie ada Rido baru ke lo kan? Nah lo gak mikir waktu itu? Atau lo cuma sekedar gila peluang gue nih gitu loh? Lo gak pernah berpikir kesana atau gimana nih? Gue ya mikir banget lah. Mikir pasti Salah ya? satunya karena mikir itu jadi ini band biar bagaimanapun terlepas dia dari Charlie udah nggak ada Charlie itu kan momok di ST12 banget ya. Iya. Jadi gantiin figur seorang superstar yang kayak gitu ya sebenarnya sulit banget, tapi tantangan kesempatan, dan itu nggak mungkin kebetulan karena Allah pasti udah kasih jalan itu semua sebenarnya, lebih ke situ sih. Gitu. Makanya gue wah ini kesempatan nih, makanya gue. Tapi awal mula lo ditemukan atau ada audisi juga atau gimana Bang? Atau dari teman ke teman? Audisi. Audisi Kalau juga. Audisi Juga. Akhirnya mungkin manajemen dari ST12 mungkin mikir suara lo mungkin mirip-mirip kali ya, Melayu-Melayu gitu ya. Kalau dibilang mirip, Enggak lah. enggak sih ya. Setiap manusia pasti punya karakter Beda. yang beda-beda gitu. Cuman mungkin dari pandangan si Pepep atau si Indra atau tim manajemen ST12 itu ngeliat mungkin gue cocok di ST12, makanya gue dipakai. Kalau gue yakin karena Melayu, cengkok Melayu lo itu Bang. Iya. Lo kan gue sempat dengar tuh lagu ST12 tuh yang lo pakai kacamata di belakang itu kayak ciri khas lo ya. Iya, kacamata di belakang. Ciri khas ya. Pas keluar kacamata di samping, enggak ada. Bercanda ya. Jadi waktu itu setelah audisi lo ngerasa nggak? Lo waktu itu di mana? Lo waktu itu Di Bandung. Oh lo Gue tinggal ke Bandung. Nggak, maksudnya tinggal di Bandung? Iya di Bandung. Maksudnya gue sempat ngamen-ngamen di Bandung. Oh ngamen-ngamen di Bandung. Ngamen di Bandung. Ngamen dari kafe ke kafe gitu ya? Bukan jalan-jalanan. Hah? Bis kota, jalan di jalan. Oh lah gue nggak tahu Bang. Kan jujur. Iya bener jujur. Makanya Sempat sih gue denger lo. Gua ngamen- Kalau nggak ngamen salah banget. waktu itu gue juga pernah ngamen Kak. Cuman gue pikir ngamen-ngamen dari kafe ke kafe. Berarti dari Bandung lo tau lah audisi itu. Audisi Iya. ST12 lo Datang- ikut. Langsung datang dapet ke- tuh? Enggak juga. Masih nunggu telepon kan. Oh. Berapa hari kemudian baru ditelepon. Terus nyoba tag satu lagu. Akhirnya diterima. Ada gak sih Bang penyesalan Bang? Keluar dari ST12? Manusiawi adalah. Ada ya? Adalah. Apalagi Namanya- waktu itu lo sempat patah arang berapa tahun tuh? Setahun? Kata Arang gue tuh 2 tahunan lah. 2 tahun ya? Tapi Sampai hampir memutuskan gue kerja lagi nggak ya, atau gue mikir. Tapi di satu sisi yang pertama gue pikir tuh bukan patah arang diri gue sih sebenarnya. Gue mikirin mak gue lah nomor satu kan. Gue takut mak gue pikiran keadaan gue sekarang begini, gue keluar dari ST12 gitu. Yang tadinya mama mungkin namanya setiap orang tua, semua orang kan pasti berharap anaknya bisa jadi sesuatu iya, gitu ya. Ketika jadi seseorang. sesuatu tiba-tiba sesuatunya itu hilang. Ya udah akhirnya itu yang pertama gue pikir. Gue yang bikin stres tuh, aduh mak gue nih. Mudah-mudahan makanya gue kuatin terus mama tuh, mak kuat ya ma, insya Allah ada jalan lagi, insya Allah ada jalan lagi. Ada hal apa yang bikin lo akhirnya mikir? Tapi lo resign kan, keluar kan? Bukan karena memang sudah habis kontrak. Resign. Resign kan, mengundurkan diri kan? Apa sih hal yang memetik lo yang paling, yang akhirnya bikin semua kekecewaan lo pikir udahlah selesai di sini? Semangat sih. Lebih ke semangat sih. Lebih ke semangat. Semangat sama masih yakin aja gitu. Oh gitu. Walaupun sempat beberapa tahun itu, 2 tahun itu nyaris pudar banget udah. Hampir memutuskan gue nggak nyanyi lagi apa ya. Udah begitu mikir. Apa gue kerja gitu. Oh gitu. Nyaris sampai begitu. Oh berarti artinya memang lo udah nggak mikir apa-apa, lo mikir nanti gue lepas dari ST12 juga gue bisa berkarya lagi gitu kali ya, lo mikirnya. Iya. Tapi ternyata
lo mesti ngedealing sama diri lo sendiri dengan rasa kekecewaan lo, mungkin dengan rasa lo mulai patah arang dan segala macam selama 2 tahun. Dan itu lo ngerasa nggak sih Bang, lo ada nggak keinginan mungkin gue balik lagi kali ke ST12? Oh enggak sih. Nggak ada. Tapi lo hubungan baik dong sama semua ST12 ya? Alhamdulillah sejauh dari awal gue keluar pun masih berhubungan baik sih, nggak ada yang gimana-gimana. Cuman kalau kekecewaan, penyesalan itu ya manusiawi lah. Namanya orang duduk di satu posisi yang bagus, tiba-tiba posisi itu hilang. Sedangkan kita ngumpulin udah berapa gumpal mimpi itu nanti ke depan. Di gua di ST12 sekali aja gue bisa booming. Ya namanya mimpi ya. Kita udah bawa bongkahan mimpi, tiba-tiba bongkahannya hancur. Selesai. Ya. Boleh dong, gue pengen denger mungkin refnya lagu lo di ST12 yang lo nyanyiin di album itu, sama mungkin untuk mengingatkan netizen aja nih, mengingatkan netizen sebelum kita beralih ke Kembang Tulip. Boleh dong? Boleh Bang. Oke, itu Bang gitarnya Bang. Ref aja ya. Salam akhir, salam yang teristimewa bersamanya. Ku memohon ampunan, melaluinya ku beri kemaafan kepadamu. Yeay. Segitu sih. Ada satu lagi yang gue pengen tanya. Lo punya pengalaman yang mungkin lucu atau mungkin apa ya, yang bikin lo mungkin kalau ingat sekarang tuh ketawa gitu, atau mungkin bikin lo sedih saat lo masuk ke dalam ST12 untuk menggantikan sosok Charlie yang fenomenal. Nah, itu ada. Nih ya, gua waktu itu main di Malaysia. Di Malaysia tuh di panggungnya namanya Kampung Medan Pasar. Itu kayak stadion bola. Itu pertama gua main, gua metik gitar tuh. Karena pertama itu lagu gua yang metik gitar di awal. Gua sebagai pembuka. Oke. Sedangkan gua orang kampung yang dikasih posisi sama Allah. Nih lo langsung jadi vokalis, gitu. lo jadi front line gitu ya. Itu namanya kaki tuh gemeter, itu bener-bener parah loh. Maksudnya gue baru mencet, ini bener, kaki gemeter. Wah, keringet udah parah lah pokoknya. Tapi overall aman sih, lebih aman sih. Pas udah masuk vokal aman. Terus ada lagi nggak kejadian lain? Karena kan gini, itu ST12 kan dulu Charlie kan emang bener-bener gila banget kan. Sampai mungkin semua Indonesia kali mungkin kenal nih sama Charlie ini. Dan maksud gue nih, ketika lo menggantikan sosok Charlie, lo ada ngerasa beban yang tadi lo bilang kan, pasti ngerasa bisa gak ya gue gitu. Ya selalu jadi perbandingan sama kaum neti lah biasa. Pasti ya. Pasti. Tapi pada saat itu lo pernah gak ngalamin hal kekecewaan para netizen, bukan para penonton gitu ya? Pernah gak sih? Kok bukan Charlie? Karena kan lo karena kan pergantian Charlie dengan lo itu kan nggak semua orang mengikuti gitu. Kok tiba-tiba lo ST12 kok bukan Charlie gitu? Ya mungkin ada beberapa event yang memang mungkin kurang nge-mix sama yang dipanggil. Kita ngundang ya. Mungkin miskomunikasi atau apa, tiba-tiba yang dipasang pamfletnya bukan sosok gua gitu, tapi masih Charlie gitu kan, otomatis kan wah parah lah itu. Iya, terus lo marah, lo komplain nggak? Ya komplain mau gimana, udah masang balehonya. Mungkin maksudnya supaya ada daya tarik kali. Ini kan kita maksudnya jualan karcis juga. Ya walaupun nggak etis ya. Walaupun daya tarik, spekulasi kayak gitu, gue yang dihancurin lah tetap. Iya benar-benar. Gue yang hancur. Berarti itu suka dukanya lo menjadi pengganti vokalis yang memang udah fenomenal banget ya, yang memang udah mendarah daging tuh di ST12. Iya. Jadi Charlie itu sampai sekarang pun gue lebih terbiasa
mengucapkan Charlie ST12, bukan Charlie Setia Band. Iya, rata-rata sampai Charlie sekarang. ST12. Selalu. Karena itu susah banget. Tapi memang gue denger dari temen yang memang berkecimpung di musisi, kalau band itu vokalis pertamanya itu yang bakal selalu terkenang. Dia akan selalu jargon. Iya. Jadi ketika diganti itu nggak akan naikin, nggak akan naik dan nggak akan naik, cuma sekedar buat bener-bener pengganti aja gitu. Karena kuat juga, Kak. Charlie itu kuat bener, ikonik. Anting 2, belah tengah, bawa stick. Oh, oke. Terus sekarang kita nggak usah ngomongin terlalu banyak soal ST12 karena itu kan juga masa lalu lo ya, tapi masa lalu yang begitu indah dong. Yang penting jangan masalah lu, bukan masalah gue, bukan gitu. bukan yang gitu kan. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal di Kembang Tulip. Nah, Kembang Tulip, bisa diceritain nggak? Kembang Tulip itu awalnya gimana? Terus lo bergabung seperti yang tadi di awal kan udah, cuman kan belum terlalu, kan netizen ini kan banyak Kembang Tulip apaan sih gitu loh. Gue yakin banget masih banyak para netizen yang mungkin belum paham Kembang Tulip itu udah eksis gitu, udah ada, terus albumnya ngeluarin udah berapa banyak, singlenya udah berapa banyak. iya. Sebelumnya gue tuh pengen cerita ya dari awal ya. Gue pertama di Kembang Tulip itu audisi awalnya. Tapi karena sama gitarisnya sama si Yobo itu memang udah teman lama. Oh, oke. Kebetulan Yobo itu sama Didai Jodaun sebagai produser musiknya, dia project cari vokalis Bo, kata dia gitu. Si Kibo telepon, udah ada beberapa kandidat waktu itu, banyak lah vokal yang ngisi memang nggak pas. Dan integrate mereka untuk ngisi vokal itu angin-anginan, gimana sih, di telepon susah, ada yang janji mau datang nggak datang gitu. Kebetulan mungkin karena gua yang rajin ya, karena gua juga penasaran, walaupun beberapa kali gua tag vokal dibilang, wah lu nggak ngepas, lu masih Melayu lu, wah lu kayaknya nggak cocok di sini segala macam, masih banyak lah kayak gitu. Cuman pasti coba ketiga kalinya barulah di situ ketok palu, gue diterima di Kembang Tulip. Kembang Tulip itu band. Yang ngasih nama Kembang Tulip juga si Didai Jodaun itu. Kayaknya Diden teman-teman yang daun-daun gitu ya, daun memang. bunga. Kayaknya dia suka tumbuh-tumbuhan. Iya. Rata semua Jangan-jangan band. vegetables dia, vegetarian dia. Iya, Sukanya makanya. vegetables. Sayur-sayuran, besok-besok kalau bikin band namakanlah kangkung. Iya. Kangkung. Terus akhirnya sekarang nih gimana? Udah berapa album? Sekarang Kembang Tulip itu udah 1 album. Berapa lagu tuh? Itu ada 8. ada 10 lagu. 10. Sama 1 single waktu pas pandemi, kita bagian dari semua itu. Sengaja memang buat pandemi. Oh, yang sama itu ya. Gue bikin apa? Pas saat gue bikin apa tuh? Buka Mata Hatimu. Buka Mata Hatimu. Iya, itu juga mewakili sih sebenarnya. Itu bentuk aspirasi sih. Kayak Kanopi kan waktu mau nyanyi lagu itu kan idenya kan dari Kanopi juga kan. Iya. Karena kebetulan beliau ini sosialis banget, sering bantu orang gitu. Makanya pas banget kalau nyanyiin lagu Buka Mata Hatimu tuh sebenarnya sentilan buat semua orang, bukan cuman buat kita di sini, kita juga kesentil ya, maksudnya. Ketika kita memang dikasih peruntungan sama Tuhan, dikasih rezeki yang lebih, nah apa salahnya kita saling berbagi gitu loh. Nah ini contoh sebenarnya. Dan lagu itu sebenarnya contoh. Dan untuk kemungkinan itu contoh sih sebenarnya. Bilang dong, gue yang ciptain gitu. Iya, itu salah satu gue berkarya ya karena dari ide, dari ngeliat beliau ini kan sering banget kayak gitu, maksudnya berbagi sana sini, memang nolong sana sini, apalagi posisi pandemi kayak gini, keren. Mudah-mudahan bisa ngebuka mata hatinya orang-orang banyak juga sih yang denger lagunya, terus lihat sepak terjangnya beliau. Ini Kembang Tulip di label mana bang? Kembang Tulip itu di Artu. Di Artu, Bandung ya? Bandung. Berarti promonya gencar tuh bang? Ya ke pentok pandemi. Kita kan nggak bisa visit radio. Benar. Otomatis, misalkan kita udah ngupload 50 radio nih kita datengin, misalkan gitu ya. Itu nggak semua radio bisa mau nerima. Karena prokes tadi, karena pandemi, karena corona ini. Apalagi pas PPKM lagi parah-parahnya sama sekali. Saya habis tanda tangan kontrak itu pandemi. Makanya album jadi itu posisinya lagi pandemi. Makanya kita virtual, kita berkonten segala macem. Kalau diketik Kembang Tulip ada kok di YouTube, ada banyak di situ, ada konten, ada albumnya juga, ada semua. Oke, lo kan udah ini nih di 2 band ya.
lo udah pernah ngerasain di band yang besar di Indonesia, kemudian berganti di Kembang Tulip. Perbedaan apa yang lo rasain dan apa yang lo merasa kehilangan? Oh, di sini nggak ada gitu ya. Pasti segala sesuatu itu ada plus minusnya sih. Cuman yang gue rasa netizen pengen tahu, sekarang lo gimana sih di Kembang Tulip gitu? Kalau sekarang gue lebih dapat satu kenikmatan sama kenyamanan sih malah. Gitu. Satu bahu membahu, terus transparansi, apa-apa terbuka, itu gue paling seneng, nyaman banget. Berangkatnya bareng, susahnya bareng, nangisnya bareng, sedihnya bareng, suka duka sama-sama sih lebih. Makanya gue nyaman bener di Kembang Tulip ini. Nyaman ya. Nyaman banget. Boleh dong netizen pengen denger lagu andalan. Nah ini. Udah berapa banyak bang di YouTube ini? Ada 10 lagu. Bukan, yang lagu andalannya udah berapa banyak viewer? Itu udah hampir 400.000 sih. Bentar lagi dong bang, Gope itu udah udah bagus banget loh. Reve ya. Oke, satu lagu nih, Nalar judulnya. Nalarku terkayu ulang, perlahan menyendiri, semua terbawa sepi. Oh, rasaku terbawa pulang, terbawa arus emosi, terendap dalam memori. Nah itu Nalar. Nalar. Terus yang tadi lo bilang lagu pandemi itu Kembang Tulip juga kan? Kembang Tulip juga. Kenapa lebih dijagokan Nalar? Karena pandemi itu lagu apresiasi kita yang tidak masuk di dalam album. Oh, nggak masuk dalam album. Jadi kita tuh waktu itu belum masuk ke label. Tapi kita memang produksi itu kita buat memang sengaja memang buat didengar orang lah, maksudnya buat kita sama-sama saling mengingatkan. Lebih ke situ sih, kita manusia. Kita bagian dari semua gitu loh. Lu manusia, gue manusia gitu loh. Kalau misalkan kita saling bahu-bahu, saling nopang, insya Allah semua yang terjadi di dunia ini bisa dilewatin bareng-bareng gitu. Sebenarnya ke situ sih. Gue lihat klipnya yang ini, yang si Bernie gambar. Itu apa, yang mana? Nah itu kita bagian dari semua. Boleh dong refnya. Aku bagian dari kamu, kamu bagian dari semua. Tak perlu jadi sempurna, kita hanya manusia. Coba kuat, Tuhan kuasa. Saling rangkul itu maunya, hanya Dia yang sempurna, kita hanya manusia. Oh. Gitu. Gue suka nih yang ini, kita bagian dari semua. Jadi gitu guys, pesan moral. Ini mungkin lagu yang gak masuk di album tapi bagus loh bang. Bagus. Reve tuh orang gampang bisa gitu, gampang ikutin. Biasanya kan kalau lagu kayak gitu kan. Iya, biasanya. Begitu didengar langsung masuk ke otak, langsung dia bisa ingat nadanya, bahkan mungkin kata-katanya. Terus bang, kedepannya nih ada beberapa mungkin rencana-rencana yang belum bisa direalisasikan karena pandemi. Ya kan, banyak dong. Banyak banget. Nah, seandainya kayak mungkin sepertinya sih kita pandemi akan segera berakhir dalam beberapa bulan. Ya insya Allah kan ya. Amin. Karena kan ini semua tergantung dari masyarakat Indonesia yang tervaksin gitu. Terus kira-kira setelah pandemi ini selesai, lo punya project apa aja nih sama Kembang Tulip? Misalnya tour. Sementara sih road cafe to cafe sih. Oh, sekarang? Cafe to cafe. Ini kita punya planning itu. Sama ada beberapa bikin klip juga. Oh gitu. Terus kalau misalnya ini dong bang, mungkin bisa disampaikan ke netizen mungkin kalau ada yang mau hubungi Kembang Tulip atau mau lihat itu bagaimana hubunginnya, kemana, manajemennya itu siapa? Oke, kalau mau tahu Kembang Tulip, ketik aja Kembang Tulip _musik. Nah itu di Instagram ya. Kalau YouTube tuh ketik aja Kembang Tulip musiknya pakai C. Dan di situ ada kontak personnya, di Instagramnya juga ada kontak personnya, itu
bisa kontak langsung ke situ, langsung DM aja. Oke, terus Bang, berarti itu project lo dari kafe ke kafe. Tapi ada nggak sih tour dalam waktu misalnya Januari kelar nih pandemi. Itu lo mau langsung tour seluruh kota di Indonesia atau bagaimana? Lebih ke visit radio dulu sih awal. Oh, karena mau ulang dari Kita mau ngeluarin single kedua juga kan ini sebentar lagi. Oh gitu. Mau keluar single kedua. Berarti lagu udah banyak, cuman karena pandemi belum bisa promo terus. Jadi ya. konsepnya kita keluarin album di YouTube. Nah, tapi keluarin visualnya itu satu persatu. Jadi kayak nalar. Kita bikin klip visualnya, habis itu kita buat nalar si rasanya. Maksudnya nalar si rasanya kita bikin musikalisasi puisi melalui visual juga, diperankan oleh aktor tapi membahas soal nalar ini apa gitu. Ada di YouTube-nya juga. Gitu. Jadi lebih ke puisi, musikalisasi gitu. Bang, berarti kan lo kan udah tergabung dalam Kembang Tulip. Kita semua tahu bahwa pandemi ini bikin musisi semua tiarap, ya kan? Tapi apa dari manajemen memikirkan hal tersebut? Artinya lo nggak bakal tenang, lo nggak bakal kelaparan, walaupun mungkin kita nggak bisa makan enak, tapi lo selalu akan bisa makan, atau gimana Bang? Sebenarnya seharusnya begitu ya, seharusnya begitu. Cuman namanya hati manusia kan beda-beda, Kak. Oh gitu. Beda-beda. Mungkin kalau kita sesama anak bandnya kayak Dide sama Yobo atau segala macam lah, itu kan kita sama-sama tahu lah bagaimana. Kita otomatis akan menyelamatkan masing-masing keluarga kita masing-masing gitu, gimana caranya bisa bikin dapur ngebul sebagai anak band gitu ya. Tapi kalau secara yang megang kita segala macam seharusnya memang harus, itu peka sih, itu kepekaan sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi kita memang nggak pernah berharap juga sih sama hal-hal yang kayak gitu. Selagi kita masih bisa bernafas, berjalan, berkarya, jalan aja terus. Gitu. Bisa mikirin gitu lah. Tapi kan lo pasti Bang, lo kan punya bini kan? Lo punya bini yang tadi lo bilang dapur harus ngebul. Terus apa dong solusinya? Apa lo nyiptain lagu? Gue bikin lagu sih, maksudnya orang mau lagu lo bikin gitu ya. Jingle. Itu untuk bertahan sampai pandemi aja ya, sampai pandemi mungkin ya nggak tahu kapan berakhir. Cuma yang pasti itu untuk menyambung hidup lah gitu ya. Iya. Kira-kira ada yang mau diomongin gak nih Bang? Apa dari kisah hidup lo ini yang mungkin bisa netizen itu pelajarin? Ya intinya buat semua yang sebagai musisi ya, kita bahasa sebagai musisi, buat lo orang yang punya kesempatan dapat yang lebih baik, itu manfaatkan dengan baik. Ketika memang perjalanan proses itu menyakitkan, nikmati aja, karena segala sesuatu tuh nggak ada yang kebetulan, semua rencana Allah Subhanahu Wa Taala ya pastinya. Terus jangan pernah nyerah kalau memang lo musisi, berkarya terus, karena yakin Allah nggak akan pernah diem buat orang-orang yang berkarya. Allah nggak akan pernah diem buat orang-orang yang yakin sama kemampuannya. Karena Allah ngasih anugerah ke kita itu, kita harus mensyukuri anugerah yang Allah kasih. Itu aja sih sebenarnya. Gitu. Ya berkarya aja terus lah. Berkarya terus aja lah. Gitu ya. Oke, guys. Karena Kembang Tulip ini proses berjalannya memang munafik banget ya kalau kita nggak pengen terkenal ya. Semua orang bikin band, bikin satu PH atau apapun pasti kan pengen terkenal, pengen maju segala macam. Kalau kita sih lebih jujur berkarya. Apa yang ada yang dirasa itu kita keluarin melalui karya. Kalau memang suka, kita tidak dengan paksa. Yang penting kita terus berkarya, biarin aja orang yang tahu kita gitu. Jadi mau pandemi, mau lamanya semanapun kita tetap berkarya gitu. Tetap aja berkarya. Hajar terus aja udah. Tuh, jadi pesannya itu apapun kondisi kita jangan pernah menyerah, terus berusaha, terus berkarya gitu ya Bang ya. Iya, Oke Bang, thank you banget lo udah mampir di Nadi Podcast, udah support podcast gue ini. Gue doain semoga Kembang Tulip bisa segera promo-promo di radio, kemudian tour mungkin dari kafe ke kafe, tour ke luar kota. Semoga kebanjiran job, dan kita berdoa juga semoga pandemi ini cepat berakhir karena memang udah terlalu lama banget ya. Dan buat Kanopi juga nih, Nadi channel, subscribe yang banyak, share, komen. Buat netizen yang suka atau nggak suka sama gua, komen yang banyak. Habisin gua di komen, nggak apa-apa, gua tungguin. Thank you bro, thank you. Thank you. Udah dateng ya. Oke.
Guys, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Semoga cerita dari Bang Dimas tadi semua bisa mengilhami kehidupan kita Amin, untuk saat amin, ini amin. dan masa depan. Gue Novi Anggriani bersama Dimas Kembang Borsas, Tulip, ya. Dimas Borsas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.